Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nemilan Agustin, kelas 11 Analisis Pengujian Laboratorium 1 SMK Negeri 4 Garut. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas penilaian tengah semester mata pelajaran analisis kimia instrumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis potensiometri. Analisis potensiometri adalah pengukuran analitik kimia berdasarkan perubahan potensial atau jumlah elektron dari elektroda untuk mengetahui konsentrasi suatu analit atau larutan yang diuji. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja potensiometri. Prinsip kerja potensiometri menyangkut perbedaan antara suatu elektroda indikator dan elektroda pembanding. Perbedaan potensial dapat diukur dengan potensial atau potensiometri atau juga pH meter. Rangkaian alat pada analisis potensiometri yang pertama ada voltmeter. Voltmeter ini akan berfungsi untuk menunjukkan besarnya potensi listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan saat elektron mengalir dari anoda ke katoda, sesuai pada gambar. Jadi aliran elektron ini melalui kabel yang menghubungkan dari elektroda yang satu atau anoda ke katoda, di tengahnya dipasang voltmeter untuk membaca besaran potensial listriknya. Dari gambar ini terlihat jelas bahwa aliran elektron dimulai dari anoda. Jadi Zn mengalami oksidasi atau pelepasan elektron. Elektron yang dilepas kemudian dialirkan melalui kabel yang disambungkan dengan voltmeter masuk ke katoda Cu, sehingga Cu mengalami reduksi atau menangkap elektron. Elektron mengalir secara terus-menerus. Elektron yang sudah mulai kelebihan di elektroda positif kemudian dikembalikan lagi ke anoda melalui jembatan garam, sehingga muatannya selalu netral, tidak terjadi penumpukan elektron di salah satu elektroda. Jadi dalam satu sel volta yang memanfaatkan beda potensial tadi, hasil pengukuran itu dibutuhkan dua elektroda, yang mana satu berfungsi sebagai elektroda indikator dan yang satunya adalah elektroda pembanding. Syaratnya elektroda indikator ini potensialnya harus tergantung pada aktivitas ion yang ditentukan. Jadi sampel yang akan memengaruhi elektroda indikator inilah yang akan berubah-ubah nilainya, sehingga kita bisa menghitung beda potensial. Sedangkan elektroda pembanding itu potensialnya selalu tetap meskipun apapun yang diuji itu berbeda-beda. Elektroda pembanding tugasnya harus tetap sehingga nilainya bisa dihitung, satu tetap, satu berubah-ubah. Dapatlah hasil berupa beda potensial. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang praktikum titrasi potensiometri. Judul percobaannya adalah pembakuan larutan KOH dengan metode potensiometri. Tujuan percobaan yaitu untuk menentukan konsentrasi larutan KOH dengan metode potensiometri. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada titrasi potensiometri diantaranya adalah pH meter digital, gelas kimia 250 ml, dan 100 ml, labu ukur, botol semprot, batang pengaduk dan spatula, uret, statik dan klem, pipet tetes, corong kaca, pipet volum 10 ml, kaca analitik, dan kaca arloji. Bahan yang digunakan pada titrasi potensiometri diantaranya padatan KOH atau kalium hidroksida sebanyak 0,56 gram, padatan asam oksalat atau C2H2O4 sebanyak 0,63 gram, larutan baper pH 4, 7, dan 10, tisu, dan aquades. Yang pertama, kita akan mengkalibrasi pH meter. Siapkan pH meter, lalu larutkan pH 4, 7, dan 10 botol semprot yang berisikan aquades dan Pertama, kita hidupkan pH meter, lalu bilas elektroda dengan aquades,
Lap dengan tisu hingga kering, masukkan pH meter ke dalam buffer 4 dan tekan tombol kalibrasi agar menunjukkan pH 4. Angkat pH meter dan bilas kembali elektroda dengan Aquades dan lap dengan tisu hingga kering. Lakukan hal tersebut menunjukkan pH 4, 7, dan 10. pH meter telah terkalibrasi dan siap digunakan. Yang kedua, membuat larutan asam oksalat 0,1 normal. Timbang padatan asam oksalat sebanyak 0,63 gram. Masukkan ke dalam beker gelas 100 ml dan larutkan dengan Aquades. Lalu masukkan ke dalam labu ukur, lalu tambahkan dengan Aquades sampai batas cincin dan homogenkan, dan setelah itu pindahkan ke dalam botol regen. Yang ketiga, membuat larutan KOH 0,1 normal. Timbang padatan KOH sebanyak 0,50 gram, masukkan ke dalam beker gelas, lalu larutkan dengan Aquades dan masukkan ke dalam labu ukur, tambahkan Aquades sampai batas cincin, lalu homogenkan, lalu pindahkan ke dalam botol regen. Yang keempat, pembakuan larutan KOH atau standarisasi larutan KOH dengan asam oksalat 0,1 normal. Pertama, pipet asam oksalat sebanyak 10-40 ml dan masukkan ke dalam beker gelas. Lalu masukkan larutan KOH ke dalam buret. Larutan asam oksalat dititrasi dengan larutan KOH. Setiap penambahan 1 ml titran, cek titran menggunakan pH meter sampai menunjukkan lonjakan pH yang tinggi. Setelah mengalami lonjakan pH yang tinggi, hentikan titrasi. Data pengamatan. Untuk data pengamatan yang pertama yaitu 1. Tabel hasil pembakuan KOH menggunakan titrasi potensiometri. Isi dengan volume KOH dan pH yang didapat saat praktikum. Yang kedua, tabel turunan pertama hasil pembakuan KOH menggunakan titrasi potensiometri. KOH diisi dari hasil volume KOH dari hasil pembakuan KOH. Untuk data pH diisi dari hasil pH dengan cara pengurangan, dan untuk delta Pi yaitu hasil dari volume KOH tabel hasil turunan pertama dengan cara pengurangan, dan delta pH per Pi yaitu hasil pembagian delta Pi. Yang ketiga yaitu hasil pembakuan KOH menggunakan metode potensiometri. Volume KOH diisi dari hasil volume KOH dari hasil tabel turunan pertama. Untuk delta pH turunan kedua diisi dari delta pH turunan pertama dengan cara pengurangan. Untuk delta Pi turunan kedua yaitu hasil volume KOH hasil tabel turunan kedua dengan cara pengurangan. Dan untuk delta pH turunan kedua per delta Pi turunan kedua yaitu hasil dari pembagian delta pH turunan kedua dibagi delta Pi turunan kedua. Pembahasan. Maka pembahasannya yaitu larutan standar KOH distandarisasi menggunakan larutan standar primer asam yaitu oksalat 0,1 normal dari grafik pH larutan stabil sehingga penambahan 42 mili KOH kemudian terjadi lonjakan setelah penambahan pH setelah penambahan 3 mili KOH karena OH- habis bereaksi dengan H+ dan terdapat kelebihan ion H+ karena reaksi yang terjadi adalah netralisasi asam basa. Adapun reaksinya adalah sebagai berikut. KOH ditambah C2H2O4 sama dengan H2O tambah C2H2O4. Kesimpulan, melakukan kalibrasi pH meter yang bertujuan untuk mengukur kadar pH pada larutan asam oksalat yang dititrasi dengan KOH sampai terjadi lonjakan pH dengan konsentrasi KOH 0,1 molar dan asam oksalat 0,05 molar karena asam oksalat memiliki dua ekivalen.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.